Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di FMC TV 35 Official. Kali ini yang akan kita bahas adalah kalau misalnya ditanya oleh seseorang, tetes mata dan suntik apakah membatalkan puasa? Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini, dan yang sudah subscribe silahkan dibagikan kepada yang lain agar semakin banyak yang bisa belajar bareng di sini. Dan apabila makin banyak yang bisa belajar bareng di sini, nanti akan semakin banyak juga yang bisa memberikan tambahan apabila ada yang perlu ditambahkan, dan memberikan koreksi apabila menemukan kekeliruan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kalau misalnya ditanya meneteskan tetes mata ke mata di siang hari bulan Ramadan dan melakukan injeksi atau suntik, apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya, kita kemarin sebenarnya sudah menjelaskan, di episode sebelumnya sudah menjelaskan bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu ada beberapa hal, dan kita perhatikan apakah tetes mata dan suntik ini masuk bagiannya. Kita perhatikan kemarin yang membatalkan puasa itu, di saat kita menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu di rongga yang terbuka seperti di mulut, di telinga, di hidung, di kubul atau dubur. Kubul bagian depan bawah, kemudian dubur bagian belakang bawah. Nah, memasukkan sesuatu di situ, misalnya makan, misalnya masukkan air, atau hal-hal benda sekecil apapun yang lainnya dimasukkan di situ, maka itu membatalkan puasa. Nah, perhatikan yang pertama, berarti meneteskan tetes mata di siang hari bulan Ramadan, maka itu tidak membatalkan puasa karena tidak masuk bagian dari rongga yang terbuka mata itu, tidak masuk bagian dari itu. Nah, kemudian sekarang suntik. Suntik itu apakah juga masuk bagian dari hal-hal yang membatalkan puasa? Maka di sini juga kita harus memperhatikan, harus melihat. Kalau suntiknya itu disuntik di bagian atau di tempat yang tidak terbuka, seperti di pantat, di bokong ya, apa pantat apa bokong yang tepat itu ya, pokoknya di situ. Yang seperti kalau orang disuntik biasa itu kan di situ, itu jelas di tempat yang tertutup, tidak terbuka. Nah, di situ itu tidak apa-apa. Artinya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau di suntiknya kemudian melalui lubang yang terbuka, misalnya melalui duburnya atau kubulnya atau melalui rongga yang terbuka lainnya, maka itu membatalkan puasa. Seperti itu. Jadi kalau di yang lainnya tidak membatalkan
puasa. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian biasanya orang juga kan nanya gini, kalau mencopot gigi di siang hari bulan Ramadan boleh apa tidak misalnya? Ya kalau mencopot gigi itu kan ya memang bagian dalam mulut kan ya, bagian dalam mulut. Itu hanya yang perlu diperhatikan. Mau dicopot semua giginya satu-satu juga nggak masalah sebenarnya itu. Yang perlu diperhatikan ketika mencopot gigi itu harus benar-benar berhati-hati, khawatir ada darah yang ketelan itu atau yang campur ludah ketelan. Nah itu berarti menelan ludah yang bercampur dengan barang yang lainnya, tidak murni ludah yang ada di dalam mulut itu. Nah itu yang membatalkan puasa. Selama giginya itu nggak ada yang ditelan, darah nggak ditelan, nggak ada yang ditelan pokoknya, itu nggak apa-apa, dicopot satu-satu juga nggak apa-apa. Sampai habis semua, misalnya dipasang lagi itu, nggak ada kerjaan namanya itu. Nah ya begitu juga itu nggak masalah itu. Nah itu pokoknya yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya tetes mata itu tidak membatalkan puasa karena mata itu tidak termasuk rongga yang terbuka. Nggak ada kan? Nggak ada misalnya rongga yang terbuka langsung menuju perut itu nggak ada kan? Di situ nggak ada. Nggak ada, mata itu nggak termasuk bagian itu. Tapi kalau telinga, hidung, mulut itu masuk. Kemudian kubul dan dubur itu perhatikan juga kan, jangan sampai masuk air itu kan. Makanya kalau berak di sungai itu diusahakan di sungai ya, di sungai jangan apa ya namanya ya. Jangan nyelemin, jangan apa ya, jangan rendam ke dalam ini anunya apa namanya anggota tubuhnya itu kemudian berak itu kemungkinan besar itu ada yang masuk itu ketika ngempet itu. Mohon maaf ya, jadi itu diperhatikan. Ya kalau sekarang udah nggak umum sih, apa namanya berak di sungai itu. Sekarang sudah ada WC dan lain sebagainya. Itu perhatikan. Mandi juga itu perhatikan. Jangan sampai apa namanya sengaja memasukkan sesuatu ke telinga, ke mulut. Gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan sampai lupa bagi yang teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe silahkan bagikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.